水师兄，他被韩非杀了。宗主大人，弟子冤枉，是他们2人杀死的水师弟。谁敢说他们是凶手？你有意见？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di ujian pedang. Di sana masih memperlihatkan pertarungan antara pedang Kaisar dan juga pedang Tuan Mudaji. Tapi sayangnya pedang pemusnah segel milik Tuan Mudaji ini masih belumlah kuat untuk melawan roh ular milik Kaisar Pedang. Yang pada akhirnya tanpa diduga malah pedang berkarat milik Qinchen lah yang turun tangan dan mencoba melawan roh pedang itu. Alhasil dengan ini pertarungan pun dialihkan kepada pedang berkarat versus pedang roh ular. Yang ternyata pedang berkarat ini juga memiliki roh binatang buas guys. Dimana kalau milik Kaisar adalah ular sanca, jadi milik bos Qinchen adalah naga. Sontak dengan wujud dari roh tersebut pertarungan terlihat sangatlah imbang. Dimana serangan demi serangan sama-sama bisa ditahan. Jelas Tuan Mudaji yang melihatnya ia pun lagi-lagi penasaran sebenarnya dari mana bos Qinchen ini. Terlebih lagi ia malah memiliki senjata di tingkat puncak Kaisar yang bahkan malah melampaui senjata miliknya. Sementara di pertarungan, di sana pedang milik Kaisar tiba-tiba mengeluarkan sebuah teknik dan memunculkan itu banyak sekali pesan di tempat itu. Yang ternyata ini bukanlah sekedar pesan biasa, melainkan adalah teknik lengkapnya. Terlihat di sana teknik tersebut bertuliskan banyak sekali pesan yang salah satunya jalan pedang itu bisa melawan yin dan yang dan menghancurkan langit. Sampai ketika bos Qinchen memperhatikan pertarungan antara pedangnya, ternyata keterampilan ini juga bisa mengendalikan puluhan ribu pedang di dunia termasuk pedangnya Kaisar Pedang. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun mencoba mengendalikannya dan memegang pedang tersebut. Awalnya layaknya pedang seorang kaisar, bos Qinchen sangatlah kesulitan untuk mengendalikannya. Tapi jelas dengan usaha yang keras tak butuh waktu yang lama ia pun bisa memegangnya. Namun tanpa diduga ketika bos Qinchen memegangnya, orang-orang yang berada di menara pedang itu tiba-tiba ditelepor keluar semua termasuk bos Qinchen dan Tuan Mudaji. Dengan ini warisan pedang pun ternyata sudah resmi berakhir. Bahkan bos Qinchen yang memegang pedang Kaisar tadi seketika langsung sedikit berubah. Di sana Tuan Mudaji yang melihat semuanya ia pun hanya bilang kalau ia akan memperbaiki pedang miliknya dan pasti akan menjadikannya pedang terbaik. Sama halnya dengan bos Qinchen, ia pun bilang kalau suatu saat nanti ia pasti akan kembali lagi ke menara pedang untuk meminta keadilan di hari ini. Sontak Xian Yu yang melihatnya ia pun langsung menghampirinya. Alhasil sebelum berpisah dengan Tuan Mudaji, bos Qinchen pun hanya mengingatkan soal perjanjian mereka sebelumnya. Sementara untuk para musuh melihat bos Qinchen yang masih hidup, mereka pun juga cukuplah kesal. Sampai Ketua Yan pun mengatakan karena selama ujian ada 4 orang yang berhasil memasuki lantai ke-6, jadi ia pun menyuruh para muridnya untuk menceritakan semuanya. Sontak Han Pei pun langsung menceritakan kalau ia pribadi hanya bisa masuk ke lantai 5. Di mana ketika ia mau masuk ke lantai 6, ternyata warisannya sudah selesai. Alhasil para tetua yang mendengarnya mereka pun malah langsung menganggap kalau 4 orang yang memasuki ke lantai 6 pasti adalah Ye Wuming, Leng Xingpeng, Tuan Muda Yusing dan juga Su Yan. Setelah keluar dari warisan pedang dan mendengar kalau ada seseorang yang memasuki lantai ke-6, Han Pei dan kawan-kawan pun benar-benar sangatlah kaget.
karena faktanya mereka hanya bisa menembus ke lantai 5. Sementara untuk para tetua, ia pun mulai menyadari kalau Tuan Muda Yusing dan Yang Ling masih belum kembali. Tentunya mereka pun sedikit mengkhawatirkan karena takutnya mereka berdua malah meninggal di dalam. Sontak Ketua Yan yang mendengarnya juga cukuplah panik dan menyuruh para murid-muridnya untuk menceritakan semuanya, termasuk alasan kenapa Yusing belum kembali. Alhasil Xuyan lah yang turun tangan dan mengatakan kalau Han Pei lah yang sudah membunuh Yusing. 为什么水月清没出来？ 水师兄，他被韩非杀了。 你知道你在说什么吗？ Bahkan ia berani mempertanggungjawabkan omongannya ini dengan menjadikan Lengsing sebagai bukti. Jelas Han Pei yang mendengarnya ia pun benar-benar sangatlah panik dan langsung membela diri kalau ia tak bersalah sama sekali. 宗主大人，弟子冤枉。 Tapi sayang Xuyan tetap saja menuduhnya karena menurutnya Han Pei sudah iri dengan bakatnya. Di mana melihat Yusing yang memasuki lantai kelima duluan, ia malah dengan keji membunuhnya. Sontak Han Pei pun lagi-lagi cukuplah panik dan menyarankan agar ketuanya menyelidiki terlebih dahulu. Apalagi ia sudah tahu siapa pelakunya, yang sudah jelas ia pun langsung mengatakan kalau Bos Qichen dan Tuan Muda Jilah yang pasti sudah membunuhnya. Apalagi ketika di Gunung Pedang kemarin, kelompok Bos Qichen juga sempat bertikai dengan pasukan Yusing termasuk mereka juga. Dan oleh sebab itulah ia pun sangatlah yakin kalau pembunuhnya pasti adalah mereka. Terlebih lagi jika ialah pelakunya, ia tak akan mungkin bisa membunuh 2 orang sekaligus. Tapi berbeda dengan Bos Qichen dan Tuan Muda Ji, mereka mungkin saja bisa melakukannya karena faktanya mereka berdua berhasil mengaktifkan jalan pedang emas saat ujian kemarin. Alhasil tetua kelima yang mendengarnya juga setuju akan hal itu dan menyarankan agar ketua sekte menyelidikinya terlebih dulu. Bahkan ia menyuruhnya untuk menangkapnya sampai masalah terselesaikan. Tapi sayangnya asisten dari Tuan Muda Ji juga tak tinggal diam dan menegaskan kalau nonanya tak mungkin membunuh para cecunguk. Sontak Han Pei yang tak tahu apa-apa tentang wanita ini, ia malah bertindak gegabah dan memutuskan untuk mengajaknya debat. Bahkan ia juga sedikit menghinanya. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun harus terkena serangan cambuk dari wanita ini. Sontak Han Pei yang tak tahu apa-apa tentang identitas mereka, ia lagi-lagi masih meminta agar ketua sekte menangkap mereka semua termasuk wanita ini. Sayangnya ketua Yan yang mengetahui identitasnya bukannya menangkapnya, ia malah menyerang Han Pei itu sendiri. Yang ternyata wanita ini adalah Nona Hong Ying dari Aula Penegak Hukum. Bahkan sekelas ketua Yan itu sampai memohon ampun atas tindakan dari muridnya barusan. Untungnya Hong Ying masih mau berbaik hati dan menegaskan kalau Nona Jinnya tak mungkin membunuh murid mereka. Yang pada akhirnya ia pun langsung menghampiri Tuan Muda Ji dan menanyakan soal keadaannya. 没有给燕宗主提醒。红英姐，你没事吧？我没事。 Di sana menyadari Tuan Muda Ji masih baik-baik saja. Hong Ying pun hanya bilang untungnya Nona Ji tidak kenapa-kenapa. Karena memang jika tidak, maka sekte pedang pasti akan ia musnahkan. Sontak perkataan itu membuat ketua kelima pun tersinggung dan memutuskan untuk melawan Nona Hong Ying dengan teknik harimaunya. Alhasil Hong Ying juga tak keberatan sama sekali yang membuat pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, Hong Ying pun langsung bisa mendominasi pertarungannya. Bahkan ia tak peduli sama sekali meskipun ketua Yan sudah memohon ampun. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.